Bagaimana anak-anak hari ini puasanya? Masih semangat? Bunda yakin anak-anak masih semangat dan kuat ya puasanya hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 9, kayanya negeriku. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya silakan duduk. Sudah? Oke, kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Right, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan kita berdoa, hari ini kita dimudahkan dalam memahami materi. Seperti yang Bunda Ratna tadi sudah sampaikan, hari ini kita memasuki tema 9. Tema 9 yaitu kayanya negeriku. Nah, silakan anak-anak siapkan buku tulis dan juga buku tematiknya. Kalau sudah, sekarang Bunda mau memecah semangatnya anak-anak terlebih dahulu. Teladan aku siap. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Oke, ini Bunda mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak tahu lagu Potong Bebek Angsa? Oke, kalau anak-anak sudah tahu, nanti Bunda Ratna akan ganti liriknya supaya anak-anak lebih tambah bersemangat. Sudah siap? Oke, setelah hitungan ketiga ya anak-anak kita mulai. 1, 2, 3. Ayo semuanya kita bersiap, siap tuh belajar tematik. Tema 9, subtema 2, la 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 la. Tema 9, subtema 2, ayo kita belajar sama-sama. Bagaimana? Sudah bisa? Oke, kita ulangi satu kali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Ayo semuanya kita bersiap, siap tuh belajar tematik. Tema 9, subtema 2, la 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 la. Tema 9, subtema 2, ayo kita belajar sama-sama. Oke, Bunda Ratna yakin anak-anak sekarang sudah tambah bersemangat. Nah, kalau anak-anak sudah tambah bersemangat, silakan anak-anak simak video materi pembelajaran dari Bunda berikut ini. Halo anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 9, kayanya negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Silakan anak-anak siapkan buku dan juga alat tulisnya. Materi kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, usaha dalam menjaga lingkungan alam. Dan yang ketiga, yaitu tentang wawancara. Oke, sebelumnya mari kita ingat kembali apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Kita sebagai manusia memiliki hak terhadap sumber daya alam. Apa saja hak warga negara terkait dengan sumber daya alam? Yang pertama yaitu hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, hak untuk memakai SDA. Dan yang ketiga adalah hak untuk menikmati sumber daya alam. Nah, berikut adalah beberapa hak terkait dengan sumber daya alam yang kita miliki. Selain hak terhadap sumber daya alam, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita lakukan. Apa saja? Ya, yang pertama yaitu kewajiban untuk menjaga sumber daya alam. Selanjutnya, kewajiban untuk memperbaharui sumber daya alam. Dan yang ketiga yaitu kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, ketiga kewajiban ini harus kita lakukan agar kelangsungan hidup manusia berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak kita sebagai warga negara yang pertama, menikmati hidup yang layak. Yang kedua, bebas mengeluarkan pendapat. Dan yang ketiga adalah beragama serta beribadah. Setelah itu, kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, menjaga kelestarian sekitar, membayar pajak, dan mengikuti pendidikan dasar. Kemudian,
Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya adalah hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Hak siswa yang pertama adalah mendapatkan ilmu dari guru. Yang kedua, mendapatkan fasilitas sekolah seperti seragam, buku, dan lain-lain. Yang ketiga, mendapatkan perhatian dari guru. Dan kewajiban siswa yang pertama adalah belajar dengan giat, kemudian mengerjakan tugas, dan menghormati guru serta teman-teman. Bagaimana, apakah anak-anak sudah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai siswa? Oke, jika tadi kita sudah mengetahui hak dan kewajiban siswa di sekolah, sekarang kita akan mengetahui hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang orang tua dan seluruh keluarga. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kemudian, kewajiban sebagai anak di rumah adalah wajib menghormati orang yang lebih tua dan membantu pekerjaan rumah. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah melakukannya selama di rumah? Oke, tadi kita sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah, hak dan kewajiban anak di rumah. Sekarang, hak dan kewajiban di masyarakat. Hak yang kita peroleh adalah yang pertama, diakui dalam masyarakat. Yang kedua, mendapatkan pelayanan di masyarakat. Kemudian, kewajiban kita sebagai masyarakat yang pertama menghormati orang lain, yang kedua menjaga sumber daya alam, baik itu air, udara, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelestarian lingkungan alam. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap masyarakat berkewajiban dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian alam. Nah, usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan alam? Benar sekali. Yang pertama, kita melaksanakan kerja bakti secara rutin. Kemudian, kita juga bisa melakukan kegiatan yaitu mengolah sampah dengan baik. Misalnya, memisahkan sampah organik dan anorganik. Selanjutnya, saling mengingatkan jika ada orang yang ingin merusak lingkungan. Usaha selanjutnya yaitu melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Apakah anak-anak sudah melakukan usaha untuk menjaga lingkungan alam? Sudah? Oke, bagus sekali. Nah, ternyata untuk melakukan usaha menjaga lingkungan alam, kita harus bekerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, bisa dilaksanakan dengan penetapan dan pelaksanaan peraturan dan program lingkungan hidup. Misalnya saja, menjalankan program penanaman 1000 pohon bisa juga dilakukan dengan sosialisasi lingkungan hidup. Nah, selain itu, berikut adalah usaha masyarakat dengan pemerintah. Yang pertama, memberikan sanksi kepada perusak lingkungan, bisa denda ataupun kurungan penjara. Yang kedua, memberikan hadiah dan penghargaan kepada seseorang yang menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, menyediakan tempat pembuangan sampah. Setelah kita menjaga atau merawat suatu lingkungan, pasti kita akan mendapatkan manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu hidup aman terhindar dari bencana. Yang kedua, hasil alam yang melimpah. Selanjutnya, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. Dan yang keempat yaitu kebutuhan tercukupi karena telah disediakan oleh alam. Bagaimana, apakah anak-anak sudah paham? Sudah? Oke, selanjutnya kita beralih ke wawancara. Apa itu wawancara? Apakah anak-anak masih ingat? Ya, benar sekali. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi, data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Setelah kita mengetahui apa itu wawancara, kita akan mengetahui langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, kita harus menentukan topik wawancara. Yang kedua, menyusun pertanyaan. Selanjutnya, membuat janji dengan narasumber. Keempat, melakukan wawancara atau tanya jawab. Dan yang kelima, yaitu menulis atau mencatat hasil wawancara. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Kalau anak-anak sudah paham, setelah ini silahkan mengerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi kita hari ini. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham semuanya? Sudah? Oke, Bunda yakin anak-anak sudah paham. Nah, hari ini kita sudah belajar 3
3 materi. Yang pertama, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita belajar tentang usaha melestarikan lingkungan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang wawancara. Bunda yakin anak-anak sudah paham. Kalau anak-anak sudah paham, silakan setelah ini anak-anak kerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, Bunda cukupkan pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.